Pulau Dewata, Bali telah lama dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang memukau dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Namun seiring dengan geliat pariwisata yang tak pernah surut, fenomena komersialisasi budaya pun tak terhindarkan. Banyak pihak melihatnya sebagai keniscayaan asalkan tidak melampaui batas dan merusak esensi budaya itu sendiri. Perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat di Bali berdampak pada terjadinya komersialisasi atau komodifikasi budaya. Tradisi dan seni tradisional diubah menjadi produk komersial untuk memenuhi kebutuhan dan selera wisatawan. Salah satu contoh paling nyata adalah dalam seni pertunjukan. Tari-tarian sakral yang dulunya hanya dipentaskan dalam upacara adat, kini banyak disajikan di panggung-panggung hiburan hotel atau restoran untuk konsumsi wisatawan. Begitu pula dengan kerajinan tangan, benda-benda ritual yang dulunya memiliki makna mendalam, kini diproduksi massal sebagai souvenir. Menurut guru besar dan pengajar sastra budaya dan pariwisata di Universitas Udayana, Profesor Inyoman Dharma Putra, komodifikasi budaya merupakan hal wajar, yang penting masih dalam batas-batas yang bisa dikontrol. Dijelaskan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Perda Pemajuan Kebudayaan Bali, Perda Nomor 4 Tahun 2020, mengatur bahwa budaya tidak hanya dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ini berarti budaya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangannya pariwisata Bali memang banyak unsur kehidupan sosial budaya manusia mengalami proses baru yang oleh awam disebut komersialisasi. Sebetulnya itu hal yang wajar saja sepanjang bisa dikontrol dengan baik. Di dalam ilmu kajian budaya, bukan komersialisasi yang digunakan, tetapi komodifikasi. Jadi komodifikasi itu sebetulnya memang merawat apa yang ada dan memanfaatkan nilai gunanya. Kalau kita lihat sekarang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan juga Perda Pemajuan Kebudayaan Bali, untuk kebudayaan itu tidak hanya dilindungi, tidak hanya dikembangkan, tetapi juga boleh dimanfaatkan. Ya, masyarakat Bali secara umum tetap harus meningkatkan kemampuan sebagai sumber daya manusia sehingga bisa bersaing, dapat menikmati manfaat ekonomi pariwisata. Kita tidak bisa memblame orang lain yang merebut ladang kita, tapi kita harus menunjukkan kemampuan kita. Komersialisasi budaya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi ia bisa menjadi sarana untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Bali ke kancah internasional, bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak, ia bisa mengikis nilai-nilai luhur dan otentisitas budaya. Eka Yana, Bali TV.